Nah, RSCM adalah rumah sakit pertama yang mendeteksi atau yang mengetes DNA tersebut. Nah, walaupun Anda tidak mengucapkan itu rumah sakitnya mana, namun sudah terbukti bahwa rumah sakit yang melakukan tes DNA pertama itu adalah rumah sakit RSCM. Hola netizen yang maha benar. Kasus permintaan tes DNA ulang oleh Ferny Hassan ke Denny Sumargo masih terus bergulir. Ferny Hassan ngotot meragukan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Denny Sumargo beberapa tahun yang lalu. Meskipun hasil tes DNA pertama menyatakan ketidakcocokan antara anak yang dilahirkan oleh Ferny Hassan dengan Denny Sumargo, tetapi Ferny Hassan masih ragu dan ingin membuktikan sekali lagi. Ferny Hassan seakan ngotot bahwa anak yang dilahirkannya adalah darah daging Denny Sumargo, tetapi Densu justru tegas membantahnya. Terkait hal tersebut, Dr. Richard Lee ikut mempertanyakan kemungkinan adanya pria selain Denny Sumargo yang mungkin saja menjadi bapak kandung dari anak Ferny Hassan tersebut. Namun, teman Ferny Hassan yang bernama Ikeida langsung membantah ucapan Dr. Richard Lee tersebut. Ikeida menjelaskan bahwa hasil tes DNA pertama yang dilakukan oleh Denny Sumargo merupakan hasil pemeriksaan dokter di rumah sakit pilihannya. Tapi, kata Ikeida, Ferny Hassan selaku seorang ibu merasakan ada hal yang berbeda. Ikeida tidak bermaksud menyebut hasil tes DNA itu palsu, tetapi Ferny Hassan belum yakin sepenuhnya dengan hasil tes DNA tersebut. Oleh karena keraguan itu, Ferny Hassan mengajak Denny Sumargo untuk tes DNA ulang. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Kocak banget sih. Jadi menurut aku ini jebakan Batman dari Dr. Richard sih. Jadi dari jawaban si mbaknya itu menunjukkan bahwa mau 3 kali sekalipun hasil tes DNA-nya negatif atau tidak menunjukkan anak dari DS, maka si mbak ini tetap percaya kalau anak itu adalah anaknya DS karena ngikutin keyakinan si V itu. Kocak. Guys, simak video ini baik-baik. Mungkin harus ada ahli bahasa yang memastikan bahwa ini adalah sebuah perkataan yang menjurus ke hal pencemaran nama baik dan sebagainya. Oke? Gini, masalahnya gini loh. Ferny ingin menggugat untuk minta tes DNA ya ke Denny Sumargo yang kedua kalinya. Yang pertama itu dilakukan di rumah sakit RSCM. Oke, itu hak dia. Saya bilang juga itu hak dia, mau 10 kali kayak mau berapa kali. Nah, RSCM adalah rumah sakit pertama yang mendeteksi atau yang mengetes DNA tersebut. Nah, walaupun Anda tidak mengucapkan itu rumah sakitnya mana, namun sudah terbukti bahwa rumah sakit yang melakukan tes DNA pertama itu adalah rumah sakit RSCM. Ingat loh, jangan sampai ini mencemarkan nama RSCM sendiri. RSCM itu udah sekelas apa gitu loh. Mereka itu orang-orang yang ada di dalam tuh orang-orang yang kualitasnya tinggi gitu loh. Ya saya tahu karena saya juga di sana. Karena saya juga ikut di sana. Anak saya pun juga di sana gitu loh. Saya sering membantu orang-orang pasien-pasien RSCM. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Artinya setiap tes yang dilakukan oleh RSCM itu sangat-sangat screening sekali dan sangat-sangat private sekali dan memang membutuhkan sebuah konsentrasi yang tinggi dalam pemeriksaan tersebut. Ingat ya, walaupun Anda tidak menyebutkan nama rumah sakit, tapi sudah terbukti bahwa tes yang dilakukan Anda pertama kali itu adalah rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ingat ya, Bapak pengacara, Anda harus belajar lagi bahasa barangkali ya. Walaupun tidak mengucapkan, tapi itu sudah menjurus ke rumah sakit tersebut. Ya, hadirkan saksi bahasa, saksi ahli bahasa, dan kalau saya rasa jangan suka memutarbalikkan fakta yang ada gitu loh. Akuilah bahwa apa yang terjadi itu memang ya sudah gitu loh. Jangan sampai ada saling menyudutkan ya, karena ini adalah sebuah institusi besar yang harus dijunjung tinggi, yang memang ini rumah sakit RSCM itu adalah rumah sakit rujukan yang terbesar. Jadi Anda jangan merusakkannya gara-gara masalah seperti ini. Masalah sepele kalau menurut saya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus publikasi. Jangan saling ingin tenar, termasuk Anda yang bicara ya. Salam, Lita Gading.
kita akan ngebahas tentang Denny Sumargo yang diajak untuk melakukan tes DNA yang kedua oleh DJ Verni tentang anaknya yang dulu ya, yang heboh itu gitu. Sebenarnya udah ada tes DNA yang pertama sih, cuma itu menunjukkan bahwa tes DNA-nya itu menunjukkan bahwa anak tersebut bukan anak hasil dari hubungan DJ Verni dan Denny Sumargo gitu loh. Dan menurut DJ Verni ya itu kan rumah sakitnya Denny yang tunjuk apa bla bla gitu lah. Mungkin dia nggak percaya atau apa ya, nggak tahu lah ya gitu loh. Tapi yang pasti DJ Verni sudah pernah curhat kepada dokter Hotman Paris, pengacara yang keren itu, bahwa kata Hotman Paris, DJ Verni tuh yakin banget bahwa anak itu adalah hasil hubungan dia bersama Denny Sumargo. Dan aku juga ada lihat di podcastnya Dr. Richard Lee ya, bahwa temennya si DJ Verni bilang ya, DJ Verni cuma pengen Denny tuh ngomong gini doang, oke dia anak gue gitu doang sih sebenarnya, katanya begitu ya. Oh iya, buat yang suka ngomong bahwa anak yang lahir di luar pernikahan itu adalah anak haram, ya enggak juga, bukan anaknya yang haram. Anak itu tetap fitrah ya, anugerah dari Allah buat kita yang untuk kita jaga, kita sayangi gitu kan. Tapi memang anak ini lahir dari hubungan yang haram, dalam artian hubungan tanpa pernikahan. Jadi siapa yang salah? Anaknya apa orang tuanya? Ya orang tuanya lah ya. Tapi itu biarkanlah menjadi persoalan mereka, karena di sini kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah ya, intinya seperti itu. Cuma aku sih mendoakan yang terbaik aja buat DJ Verni dan juga Denny Sumargo. Cuma aku pengen mengingatkan nih buat kita yang para muslim dan muslimah ya, bagaimana sih kalau misalnya kita punya anak di luar pernikahan gitu. Beberapa ustadz yang aku dengar, anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang tidak bisa memakai nasab bapaknya. Misalnya bapaknya si A nih, udah yakin banget kok kamu itu bapaknya si A, tapi dia nggak bisa bernasab ke si A, tapi ya dia tetap bernasab ke ibunya gitu loh. Dan yang kedua, anak tersebut misalnya perempuan ya, sudah dewasa gitu, si bapak yang udah ibunya yakin bahwa itu bapaknya pun nggak bisa menikahkan dia gitu loh. Karena kenapa? Karena tidak ada jalur nasabnya. Dan kalau itu dibohongin, ya aku dengar dari ulama ya, kalau itu dibohongin misalnya nyelamatin muka anaknya nih gitu kan, ya terus dibilang aja anak ini bin si apa gitu, si A bin fulan gitu, dibawalah bapaknya yang memang dulunya punya hubungan sama ibunya tapi tidak punya hubungan pernikahan, itu akan menjadi zina seumur hidup anaknya gitu loh. Karena memang harus benar-benar dibuka bahwa anak itu tidak bernasab ke bapaknya gitu. Dan bila anak itu seorang laki-laki misalnya gitu ya, misalnya ini akhirnya si perempuan ini menikah nih dengan si bapak anak yang pertama lahir ini, akhirnya menikah nih ya kan gitu, pernikahannya sah gitu kan. Tapi setelah dia punya anak-anak lagi, misalnya anak pertamanya yang tanpa nasab ini laki-laki, terus dia punya adik perempuan, dan di saat bapaknya misalnya udah meninggal atau apa, dia nggak bisa menikahkan adiknya loh, karena tidak ada hubungan nasab sama sekali, karena dia lahir di luar dari pernikahan gitu loh. Dan anak yang tidak bernasab ke bapaknya ini, dia tidak mempunyai hak waris dari si bapaknya gitu loh, karena tidak ada hubungan nasab karena pernikahan. Buat para ibu yang maaf melahirkan anak di luar pernikahan gitu ya, terus yang bapaknya tuh udah nggak ngakuin lah apa segala macam, harus tes DNA atau segala macam apa gitu ya ibaratnya ya. Sebenarnya yang dicari itu apa sih gitu loh. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu kadang-kadang ya, kan orang beda-beda ya, ini tergantung pemikiran aku ya. Karena kalau aku sih lebih menjaga perasaan si anak aku gitu loh. Kalau emang ada penolakan dari bapaknya, kan anaknya akan lebih sakit lagi ya. Kalau aku sih mikir begitu gitu loh. Kalau ditolak sama bapaknya atau gimana, apa nggak lebih sakit lagi anaknya gitu loh. Apalagi ini artis gitu ya, ibaratnya jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan gitu ya. Nanti kalau anaknya besar tuh akan gimana ya perasaannya. Itu sih rasanya aku gitu. Jadi kalau aku berpikir akan lebih baik kalau diselesaikan secara pribadi aja gitu. Misalnya datengin si bapaknya atau gimana, ngomong gitu kan. Kan kalau anak kan sebenarnya intinya itu kan ada yang berpikir bahwa biaya gitu ya. Kalau seorang ibu udah bisa ngebiayain anaknya, terus bapaknya kayak yang agak mau ngakuin apa segala macam, kayaknya gitu pikiran aku, demi menjaga rasa si anak ini, menjaga perasaannya si anak ini, apalagi kalau sampai terpublish gitu ya, mendingan nggak usah gitu loh. Mendingan nggak usah, tinggal kasih tahu ini anak lo nih, lo mau akuin atau nggak. Kalau lo nggak mau akuin ya udah gitu loh. Kalau aku sih mikirnya akan lebih simpel seperti itu gitu loh, daripada perasaan si anak harus dikorbanin gitu untuk hal-hal yang seperti ini. Itu pikiran aku ya. Kalau kamu pikirannya gimana?
Kalau kamu kepikirannya gimana ya? Aku sih nggak tahu ya. Insya Allah buat DJ Verni, Denny Sumargo, kamu supaya semoga jadi lebih baik gitu ya. Dan misteri ini terpecahkan dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Dan Denny Sumargo juga bener sih gitu loh. Kalau nanti misalnya ada kedua lagi, tes kedua, terus ternyata memang bener dia bukan bapaknya atau gimana gitu rasanya anak ini gitu kan. Dan kalau memang bener anaknya, ibaratnya dia akan bertanggung jawab gitu. Jadi ya memang agak sulit juga gitu ya persoalan kayak gini ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah semuanya akan terpecahkan dengan sebaik-baiknya. Amin.